Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 27 Agustus 2024 ya, hari Selasa tentunya. Update penerusan daripada video yang saya posting kemarin itu, kita mulai dulu dari segi indeks dolar time frame H1-nya. Untuk pergerakan saat ini itu masih tertahan di level area support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Ketika menyentuh level area tersebut itu terjadi beberapa kali reaksi dan saat ini harga itu masih berada di bawah daripada level area tersebut. Kalaupun untuk indeks dolar malam ini berhasil bergerak di bawah 100.600 ya, pembulatan ada potensi ini mungkin akan lanjut ke bawah. Batasan pantau maksimal adalah 99.96, tetapi tetap diwaspadai level area 100.500 sebagai risiko plus level. Tetapi kalau misalkan untuk indeks dolar ini bergerak ke atas, bergerak di atas level area sebagai support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, tetap diwaspadai. Batasan pantaunya adalah 101.300 sampai dengan 101.54 sebagai zona tengah atau sebagai pivot weekly. Ada potensi sideways berlanjut, juga ada potensi koreksi dulu sebelum turun di bawah 100.500 ini juga ada. Jadi hati-hati untuk indeks dolar. Lebih kecenderungan ini kemungkinan akan terjadi koreksi dulu sebelum drop ke bawah kembali ya. Selanjutnya adalah untuk gold. Dari segi time frame H1 ini ada satu level lagi dari level daily ya. Untuk daily ini sudah bisa ditarik dari kemarin penutupan di hari Senin. Untuk dailynya sebagai batasan pantaunya over sebagai support 3 dan support 4 itu jatuh di kisaran level area 2493 sampai dengan 2489. Ini juga bertumpuk dengan batas konfirmasi bawah weekly di 2493 ya. Jadi hati-hati level area tersebut. Kemudian resisten 4-nya sampai dengan resisten 3 itu berada di kisaran 2546 sampai dengan 2541 atau zona yang di sini ya. Ini juga zonanya juga menumpuk. Ini saya rubah ke warna merah aja. Ini sebagai batas pantau dailynya. Kemudian zona tengah atau sebagai pivot dailynya itu di 2517 dengan batas atas 2520, batas bawah adalah 2515 atau zona yang saya blok abu-abu di sini ya. Jadi ada dua level yang mesti diantisipasi. Ini sih kecenderungan koreksi ya, tapi ini koreksinya ini masih belum jelas. Akankah dia mengambil sebagai support 3 sampai 4 sebelum upside kembali, atau dia mengerjakan level atas dulu di kisaran level area 2541 sampai dengan 2546. Tetapi kalau kita lihatin dari segi level daily-nya, di antara batas overnya resisten 3 dan 4, support 3 dan 4 ada potensi minggu ini akan diambil. Cuman dia ngambil bawah dulu atau ngambil atas dulu. Tetapi kalau dia ngambil bawah dulu, berarti untuk next targetnya adalah 2541 untuk buy-nya. Tetapi kalau dia misalkan ngambil atas dulu, ada potensi swing sell-nya itu di kisaran level area 2541 sampai dengan 2546. Tetapi tetap diwaspadai dikarenakan di sini juga ada beberapa level menumpuk. 2539 ini punyanya monthly, 2551 ini punyanya weekly. Jadi di dalam level ini ada batas pantau over daily 2541 sampai dengan 2546. Ini tetap diwaspadai. Mungkin sebagai next targetnya baik ya, ini mungkin target maksimal di sini. Tetapi kalau misalkan dia masih belum mampu bergerak ke atas dulu, untuk hari ini sampai dengan besok adalah zona pantaunya yang pertama ada di 2523 sampai dengan 2521 atau yang ada di level area zona yang saya blok hijau di sini. Kalau misalkan malam ini gagal melewati level area tersebut, ada potensi kemungkinan sebelum melanjut ke atas lebih tinggi, potensi koreksi mengambil zona over daily yang berada di 2493 sampai dengan 2489 sebelum harga ini lanjut ke atas kembali. Untuk planning swingnya ini masih tetap dari minggu yang lalu yang saya posting di hari Sabtu ya. Ini mana yang valid kemarin tuh ada 3 posisi, cari sendiri sesuaikan dengan planning masing-masing juga. Tetapi kalau kita lihatin dengan level area SRP-nya untuk daily di kiri, di sini juga ada zona demand yang masih fresh, masih belum diambil. Jadi ada potensi sebelum naik lebih tinggi, ini yang saya khawatirkan dia koreksi dulu ke bawah baru upside kembali. Cuman untuk posisinya silakan sesuaikan dengan plan masing-masing, baik buy ataupun sell. Tetapi saya lebih memilih wait and see dulu, kecuali kalau misalkan untuk hari ini gold tidak mampu bergerak di atas 2521 sampai dengan 2523 ya, atau pembulatan 2525 sebagai physical price levelnya, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, mungkin jadi planning setup sell. Tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh. Kalau mau swing, target maksimal adalah
2493 sampai dengan 2489. Cuman kalau misalkan saya gambar untuk planning sell ya, tetapi ini masih belum bisa digunakan sebelum ada konfirmasi yang valid tentunya. Kalau misalkan saya gambar tentunya saya lebih prefer menunggu kalau harga ini berhasil bergerak di atas pivot daily, itu kemungkinan saya akan menunggu konfirmasi kalau misalkan terjadi pembalikan arah di antara 2521 sampai dengan 2525. Kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup sell itu ketika harga bergerak balik di bawah 2521, tetapi dari segi jarak untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 75 pip ya, ini dari jarak untuk stop lossnya, tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya, ruang gerak sekitar 200 pip, batas maksimal itu ruang gerak sekitar 320 pip, berada di support 4 daily. Ini kalau misalkan planning sell konteksnya hanya sebatas memanfaatkan koreksi sebelum cari ancang-ancang setup buy. Tetapi kalau misalkan tidak ada konfirmasi yang valid, entah itu doji hammer atau bearish engulfing, setelah harga ini bergerak di atas 2521, secara otomatis kemungkinan planning ini akan tercancel ya. Jadi hati-hati untuk gold. Kalaupun mau buy, saya lebih prefer kemungkinan saya akan tetap menunggu zona bawah itu kurang lebih di kisaran level area 2493, dikarenakan level area tersebut itu juga menumpuk dengan level daily batas konfirmasi bawah 2493 ya, dengan support 4 daily itu berada di 2489. Kalau misalkan valid terjadi konfirmasi pembalikan arah di level area tersebut dengan risiko stop loss kurang lebih sekitar 100 pip. Tetapi dari segi targetnya ini kemungkinan bisa dimaksimalkan. TP1 itu ruang gerak sekitar 390 pip yang berada di resisten 2 daily, batas maksimal adalah di resisten 4 daily, ruang gerak sekitar 500 pip. Jadi mana yang valid silahkan sesuaikan dengan plan masing-masing ya. Untuk saat ini saya masih tetap wait and see dulu, belum masuk ke market. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD ini udah out ya untuk daily-nya. Kalau saya tarik ke kanan udah kena TP. Harga tidak mampu bergerak di bawah resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area supportnya 1.3180, dan ruang gerak untuk TP itu sekitar 38 pip ya. Jadi ini sudah tidak valid kembali, sudah tidak bisa digunakan untuk ancang-ancang cari setup buy karena sudah expired ya, atau sudah TP. Untuk stop loss aman ketika menyentuh level area 1.3180. Perhatikan di sini kurang lebih pas di level area tersebut harga naik ke atas, tetapi yang saya khawatirkan dikarenakan yang sebelumnya di sini juga ada sideways ya, breakout atas ini yang saya khawatirkan ini palsu untuk ancang-ancang koreksi yang lebih dalam. Jadi hati-hati untuk GBP USD. Kalaupun mau swing buy ini masih off, masih belum bisa digunakan. Saya lebih prefer menunggu di zona tengah atau sebagai pivot weekly ya. Ini kemungkinan kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid, kemungkinan ideal cari ancang-ancang setup swing buy itu di kisaran level area di antara 1.3118 sampai dengan 1.3080. Tetapi dari segi targetnya resisten 3 ini sebagai batas maksimal ruang gerak sekitar 360 pip. Tetapi kalau misalkan malam ini harga bergerak di bawah level area resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support, tentunya sih ini kurang ideal kalau mau dijadikan cari ancang-ancang setup sell ya, dikarenakan stop loss itu harus berada di atas history high hari ini. Tetapi ini lebih idealnya mending tunggu pola yang terbentuk lebih lanjut untuk besok ya. Pantau aja di sesi Asia besok ini pola yang terbentuk seperti apa. Yang saya khawatirkan meskipun kedorong ke bawah, yang saya khawatirkan ini nanti ke reject sekali lagi di level area 1.3180 baru up kembali dan drop secara signifikan untuk koreksi sebelum GBP USD lanjut ke atas lebih tinggi. Jadi hati-hati, saya lebih memilih netral. Target TP-nya sudah kena kurang lebih antara 35 sampai dengan 38 pip. Untuk Euro USD selanjutnya adalah Euro USD ini entry buy kemarin statusnya sih juga sama, tetapi kita lebih antisipasi melihat pergerakan di atas 1.1171 dan ini tidak kejadian. Harga ini ketika bergerak di atas cuman spek-spek aja ya, nggak nyampe ke atas, jadi secara otomatis planning buy ini tercancel. Kemudian untuk swingnya ini saya hapus dulu ya, nanti bisa dilihat di outlook. Lebih ke sideways untuk Euro USD malam ini, batasan sideways-nya itu kurang lebih sebagai batas atas di antara 1.11800, batas bawah itu kurang lebih di kisaran level area 1.11500 pembulatan ya. Selama harga bergerak di antara dua level area tersebut masih ada kecenderungan sideways berlanjut, tetapi ada sedikit perubahan planning untuk day trade-nya.
Kalau misalkan Euro USD malam ini tidak mampu bergerak di atas zona yang saya blok, kurang lebihnya ya, blok hijau di sini, ini lebih ideal kalau misalkan dijadikan ancang-ancang cari stop sell, tetapi hanya sebatas koreksi dengan resiko stop loss itu ruang gerak sekitar 20 pip, tetapi dari segi target batas maksimal hanya ada ruang gerak sekitar 35 pip. Kalau misalkan valid, harga bergerak ke bawah mesti dipikirin kalau misalkan sudah mulai masuk ke zona yang saya blok abu-abu ya, dikarenakan di antara level area tersebut yang saya khawatirkan nanti ada konfirmasi pembalikan arah yang valid, karena planning untuk Euro USD untuk swingnya kita masih antisipasi planning buy tentunya ya. Jadi ini kalau malam ini harga tidak bergerak di atas 1.11800, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Sekali lagi, harga bergerak balik di bawah 1.1171, potensi planning sell akan aktif, tetapi dari segi jarak untuk stop loss ruang gerak 20 pip, dari segi target antara 35 sampai dengan 40 pip. AUD USD, pergerakan AUD USD statusnya ini juga sama, masih flat, jadi ini saya lebih memilih netral dulu, tidak ada entry posisi apapun. Tetapi kalau kita lihatin dari segi H4-nya ada kecenderungan di sini bullish flag. Jadi kalau misalkan harga mampu bergerak di atas 0.6798 atau sebagai psikopress levelnya itu 0.6800, ada potensi ini mungkin akan ngejar level area resisten kedua weekly yang berada di 0.6843 ya, 0.6843 kurang lebih di kisaran level area tersebut. Tetapi kalau misalkan dijadikan ataupun buy sekarang ya, ini tentunya resikonya di atas 50%. Tetapi kalau mau buy stop, pertanyaannya adalah berani atau tidak menaruh stop loss di bawah history low terdekat. Ruang gerak itu sekitar 40 sampai dengan 42 pip. Tetapi dari sekitar targetnya cuma ada sekitar 45 pip. Kalau misalkan antisipasi harga membuat high di minggu lalu yang berada di 0.8798, tetapi ini masih belum bisa digunakan, planning ini masih off. Tetapi saya lebih mengantisipasi kalau misalkan AUD USD itu terkoreksi dulu ke zona tengah atau sebagai pivotnya. Kalau misalkan sudah ada konfirmasi pembalikan arah yang valid atau ke reject di zona tengah atau zona pivotnya, ini lebih ideal cari ancang-ancang setup swing buy dengan risk to rewardnya ini tentunya lebih lebar. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD harga ini juga pelan-pelan kedorong ke bawah, tetapi tidak mampu mencapai level area target yang kemarin ya, ruang gerak sekitar 48 pip. Ini sudah harus mesti dipikirin mau di hold atau keluar sekarang kalau misalkan masih ada hold posisi sell. Tetapi kalau untuk saya pribadi, saya lebih prefer mending out dulu dari market. Ada potensi untuk USD CAD ini terkoreksi dulu lebih tinggi di kisaran level area 1.3531 sebelum drop secara signifikan kembali ya. Jadi hati-hati untuk USD CAD. Kalaupun mau hold sell tentunya sih nggak masalah, tetapi harus sudah dipikirin untuk stop lossnya ini lebih ideal majukan di bawah break even. Untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu, tidak ada entry posisi apapun. Meskipun ada tanda-tanda koreksi, tetapi saya tidak ngambil dulu untuk USD CAD, tetapi zona pantaunya masih tetap 1.3531 batas atas, kemudian hati-hati di level area 1.3500 sebagai psikopress level. Batas bawah sementara untuk day trade adalah 1.3438. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini lebih cenderung ke bawah. Ada potensi di sini juga lanjutannya drop, base drop, kemudian base drop, kemudian base lagi. Ini ada potensi drop kembali ya. Jadi drop, base drop yang terakhir sebelum koreksi ke atas. Untuk planning kemarin sell ini saya nggak tahu ada yang ambil atau tidak ketika mendapati untuk USD Swiss ini bergerak di zona yang saya blok orange di sini ya. Kalau misalkan dapat di harga tersebut, hati-hati stop loss itu harus berada di atas level area 0.8504 ruang gerak sekitar 45 pip, tetapi dari segi target maksimum itu berada di support 2 weekly 0.8400 pembulatan ya, ruang gerak sekitar 67 pip. Tetapi kalau masih belum ada entry posisi, lebih ideal mending wait and see dulu. Kita lihatin dulu ini mampu kedorong ke bawah lebih lanjut atau enggak, karena ada satu batasan lagi yang mesti diantisipasi. History low terdekat itu berada di 0.84400-an ya, kurang lebih di level area tersebut yang saya khawatirkan sebelum drop secara signifikan ini terkoreksi dulu ke atas baru lanjut penurunan kembali. Untuk zona pantaunya masih tetap 0.8400, kemudian 0.84400,
atas itu masih sama 0.8504 terlebih dahulu. Kalau misalkan malam ini gagal melewati atau bergerak di atas level area 0.8504, ada potensi turun ke bawah. Tetapi kalau dari segi time frame H4 minimal mampu tutup di atas level area tersebut, ada potensi ini mungkin akan terkoreksi dulu ke zona tengah sebagai pivot weekly sebelum drop kembali. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen sebenarnya planning kemarin wait and see, ancang-ancang cari setup sell, tetapi harga ini masih belum mampu bergerak sampai dengan zona tengah atau sebagai pivot weekly ya. 146.05 dengan batas bawah 145.55, batas atas adalah 146.55. Kalau misalkan level area support pertama weekly yang berada di 144.700 ini mampu menahan pergerakan atau daily-nya nanti tidak mampu close di atas level area tersebut, ada potensi mungkin besok di sesi Asia ini kemungkinan akan terjadi planning sell lebih lanjut ya. Tetapi kalau malam ini harga mampu tutup atau bergerak di atas 144.700, ada potensi ini mungkin akan lanjut koreksi ke zona tengah sebagai pivot weekly sebelum drop kembali. Jadi untuk planning day trade-nya ini masih off. Ini pantau dulu di sesi Asia besok ya. Ini valid atau tidaknya nanti kita cek untuk besok. Kalau misalkan untuk USD Yen untuk besok ini ya, harga tidak mampu bergerak balik di atas 144.71, secara otomatis planning sell ada potensi akan aktif, tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 175 pip 142.700, TP2 maksimal adalah 141.600, ruang gerak sekitar 275 pip. Tetapi kalau daily close-nya mampu tutup di atas 144.700, secara otomatis planning sell day trade di sini akan tercancel, digantikan dengan planning yang sebelumnya, cari ancang-ancang setup sell itu di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, mungkin bisa re-entry sell di kisaran level area tersebut. Oke, untuk update malam ini ya, sampai dengan besok. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan resiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.